Hai, saya Afifa Jufika Mugi dari kelas 12 Sains B. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Jadi, apa itu glikolisis? Glikolisis berasal dari kata glukos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan. Jadi, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim. Glikolisis ini terjadi di sitosol. 10 tahapan glikolisis. Tahap pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat dan disinilah ATP pertama kali digunakan. Proses glikolisis ini memerlukan satu molekul ATP dan diubah menjadi ADP karena pemisahan satu kelompok fosfat. Reaksi keseluruhan dapat diringkas sebagai berikut. C6H12O6 ditambah ATP ditambah heksokinase menjadi C6H11O6P1 ditambah ADP. Tahap kedua, produksi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase isomerase. Fruktosa 6-fosfat merupakan isomer atau isomer adalah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Reaksi kimia tahap ini sebagai berikut. C6H11O6P1 ditambah enzim fosfoglukoisomerase menjadi C6H11O6P1. Tahap ketiga, produksi fruktosa 1,6 difosfat fosfoglukomutase isomerase. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Reaksi ini dapat diringkas sebagai berikut. C6H11O6P1 ditambah enzim fosfofruktokinase ditambah ATP menjadi C6H10O6P2. Tahap keempat, pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Pada tahap keempat, enzim aldolase memisahkan fruktosa 1,6 difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda. Keduanya isomer satu sama lain. Adapun gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat atau G3P dan fosfat dihidroksiaseton atau DHAP. Reaksinya adalah C6H10O6P2 ditambah enzim aldolase menjadi C3H5O3P1 ditambah C3H5O3P1. Tahap kelima. Tahap kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul fosfat gliseraldehida. Pada tahap yang kelima yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah selanjutnya. Reaksinya adalah C3H5O3P1 ditambah enzim fosfatriose menjadi C3H5O3P1. Dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment phase karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak-banyaknya. Tahap ke-6, pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Tahap ke-6 melibatkan dua reaksi penting. Pertama adalah pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase triose dan kedua adalah penciptaan 1,3 asam bifosfogliserat dari dua molekul fosfat gliseraldehida yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Tahap ke-7, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Tahap ke-7 melibatkan pembuatan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul asam 3 fosfogliserat dari reaksi fosfogliserokinase pada dua molekul asam 1,3 difosfogliserik yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Penulisan reaksinya adalah C3H4O4P2 ditambah 2 ADP fosfogliserokinase menjadi C3H5O4P1 ditambah 2 ATP. Tahap ke-8,
relokasi atom fosfor. Tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Penulisan reaksinya adalah 2 molekul C3H5O4P1 ditambah enzim fosfogliseromutase menjadi 2 molekul C3H5O4P1. Tahap ke-9, menghilangkan molekul air. Tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfonolpiruvat atau PEP dengan enzim endonuklease. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul air. Penulisan reaksinya adalah 2 molekul C3H5O4P1 ditambah enzim enolase menjadi 2 molekul PEP C3H3O3P1 ditambah H2O2. Tahap ke-10, pembentukan asam piruvat dan ATP. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam piruvat. Dengan bantuan enzim piruvat kinase, pada 2 molekul asam fosfonolpiruvat dihasilkan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan setelah terjadi transfer dari atom fosfor dari asam fosfonolpiruvat atau PEP untuk ADP. Penulisan reaksinya, 2 molekul PEP C3H3O3P1 plus ditambah 2 ADP ditambah enzim piruvat kinase menjadi 2 ATP ditambah 2 molekul asam piruvat. Dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap itu dikenal sebagai PO phase atau fase menghasilkan energi. Dari tahapan glikolisis dapat disimpulkan, glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Sekian dari saya, terima kasih.